Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal ka'bah bi ijabil haji wal umrah 'alan nasi fi kulli 'am. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lutfin wa sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, sebentar lagi bulan Zulhijjah segera tiba. Maka para duyufur rahman, para tamunya Allah SWT yang berkesempatan pada tahun ini mendapatkan giliran untuk berangkat ke tanah suci Mekah, kemudian berziarah ke Madinah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang nasibnya berangkat pada tahun ini untuk ibadah haji tersebut, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, semoga diterima Allah SWT, menjadi haji yang mabrur, hajjah mabrurah. Dan bagi para pemirsa yang belum berkesempatan untuk berangkat ke tanah suci Mekah ataupun Madinah, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan nasib kepada Anda semua untuk bisa berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib satu kali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu. Adapun yang tidak mampu hingga meninggal dunianya tidak melakukan, maka dia tidaklah berdosa. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya karena perintah Allah wajib kepada seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah, Ka'bah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, bagi dia yang mampu untuk menjalankannya. Nah, jadi jelas di sini dikatakan bagi yang mampu untuk menjalankannya. Walhasil mereka yang tidak mampu, tidak menjalankannya sampai mati, tidaklah berdosa. Mampu yang dimaksud adalah pertama, mampu secara fisik. Dia dalam keadaan sehat walafiat, mampu untuk melaksanakan segala syarat dan rukun daripada ibadah haji dan umrah tersebut. Karena teknis atau pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu berbeda dengan ibadah lainnya, di mana membutuhkan energi atau tenaga dan kemampuan fisik yang prima untuk satu persatu mendatangi tempat-tempat yang ditentukan Allah SWT dalam rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah tersebut. Jadi tidak satu tempat. Ada Mekah, ada Padang Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, dan lain sebagainya. Kemudian mampu secara
finansial, secara biaya. Karena untuk berangkat ke tanah suci tersebut, untuk berangkat ke sana tentu harus memakai ujroh atau ongkos. Baik itu mereka yang melalui perjalanan darat ataupun laut dan udara. Semua itu ada aturannya. Dari mulai harus daftar, kemudian membayar biaya atau ongkosnya. Bahkan tidak cukup ongkos atau biaya perjalanannya, tetapi harus diperhatikan juga kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan. Jangan sampai menderita atau sengsara, tidak bisa makan karena ditinggalkan oleh yang berangkat ke tanah suci. Nah, seandainya dibandingkan dan harus dipilih antara apakah mendahulukan ongkos serta biaya perjalanan haji atau biaya untuk kehidupan keluarganya. Nah, tentu dalam hal ini adalah mu'nah atau biaya untuk kebutuhan hidup keluarganya itu harus diutamakan. Apalah artinya berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah sementara keluarga sengsara, menderita, tidak bisa makan, apalagi sampai kelaparan. Nah, bahkan ada satu riwayat, seorang ulama besar yang masyhur yaitu Al-Imam Syekh Abdullah Mubarak. Suatu ketika beliau berangkat ibadah haji. Pada waktu beliau berada di padang Arafah untuk wukuf, maka beliau bermimpi. Tentu mimpinya wali berbeda dengan kita. Mimpinya ulama atau orang soleh berbeda dengan kita. Lebih kepada ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar yang merupakan petunjuk daripada Allah SWT. Sementara kita kebanyakan ru'yah kadhibah atau asghatsu ahlamin. Jadi mimpi yang bohong, sekedar bunga tidur. Orang Sunda menyebutnya riwan. Nah, dalam mimpi tersebut Syekh Abdullah Mubarak itu menyaksikan puluhan ribu jamaah haji yang sedang berwukuf di padang Arafah. Nah, tiba-tiba ada pengumuman dari langit bahwa ibadah haji tahun ini yang diterima adalah hanya satu orang. Namanya si Anu. Pekerjaannya tukang sol sepatu. Tempat tinggalnya dijelaskan. Nah, maka kagetlah Syekh Abdullah Mubarak, kemudian bangun. Setelah itu beliau bertafakur, merenung, ini apa maksudnya?
Tapi ini pasti adalah petunjuk Allah SWT. Maka berniatlah beliau apabila sudah selesai pelaksanaan ibadah hajinya akan langsung menemui yang bersangkutan. Nah, singkatnya kisah, tibalah waktunya. Ibadah haji selesai, jamaahnya semua bubar, maka Syekh Abdullah Mubarak langsung tidak pulang ke rumahnya, tetapi menuju tempat yang dikatakan dalam mimpinya tersebut. Dicari-cari, karena belum pernah ke tempat itu. Alamatnya dicari-cari. Kalau sekarang mungkin memakai Google Map. Dicari. Nah, setelah ketemu tempatnya, ditanya orang yang ada di sana, apakah kenal dengan namanya Anu? Oh iya kenal, ternyata ada. Kemudian Syekh Abdul Mubarak bertanya lagi, pekerjaannya tukang sol sepatu benar? Benar juga. Nah, berarti akurat. Akurat. Maka tidak menunggu lama, beliau langsung mendatangi rumah yang bersangkutan. Diketok pintunya, rumah yang sangat sederhana ya, namanya juga tukang sol sepatu. Nah, begitu dibuka pintunya, keluar seorang laki-laki. Ditanya, apakah Anda Anu? Fulan? Betul. Pekerjaan Anda demikian? Iya betul. Maka langsung Syekh Abdullah Mubarak memeluk orang itu dan mengucapkan selamat. Selamat, Anda adalah satu-satunya orang yang tahun ini ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kaget. Sebentar Tuhan, apa-apaan ini? Maaf, saya itu tidak berangkat ibadah haji. Ya, saya ada di rumah. Bisa ditanyakan sama tetangga-tetangga saya. Saya tidak berangkat ke Tanah Suci. Memang saya sudah daftar. Dan tahun ini betul harusnya saya berangkat. Nah, kata Syekh Abdul Mubarak, terus kenapa kamu nggak jadi berangkat? Nah, orang itu menjawab, beberapa hari yang lalu tentunya, ya, menjelang keberangkatan saya ke ibadah haji ke Tanah Suci, nah, pulang dari saya bekerja sol sepatu, saya lewat satu kampung yang sedang dalam keadaan mencekam. Penduduk kampung itu sedang kelaparan. Sampai mereka itu ada yang memakan tikus. Saking tidak adanya makanan. Maka aku pun terenyuh hati ini. Kasihan kepada mereka. Mau menolong mereka. Sementara aku hanya punya biaya tabungan untuk ibadah haji itu dari hasil pekerjaan soal sepatu saya. Akhirnya saya bimbang. Apakah ini lebih baik dipakai menolong orang-orang yang kelaparan di kampung itu, atau tetap saya egois membiarkan mereka dan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Terus kebimbangan itu di dalam hati dan pikiran saya. Maka akhirnya saya memutuskan,
Apapun yang terjadi, biarkan saja. Saya lebih baik menolong penduduk kampung yang kelaparan itu. Uang tabungan bertahun-tahun yang dikumpulkan untuk biaya ibadah haji diberikan kepada mereka untuk membeli makanan mereka. Yang penting mereka selamat. Walaupun saya resikonya tidak jadi ibadah haji. Tidak jadi ke Mekah. Mendengar cerita orang itu, maka Syekh Abdullah Mubarak menjadi yakin. Menjadi yakin. Maka langsung beliau meneteskan air mata, menangis. Seraya memuji kepada Allah SWT dan memohon ampunan. Kemudian berkata, "Hei fulan," kalau tidak salah namanya Sa'id Al-Hafi ya. Si tukang soal sepatu itu, kalau tidak salah namanya Sa'id Al-Hafi. "Hei," kata Syekh Abdul Mubarak, "ketahuilah olehmu, ternyata itulah penyebab kenapa Allah berkehendak menerima ibadah hajimu. Walaupun kamu tidak jadi berangkat ke tanah suci, ke Mekah, ke Arfah, Muzdalifah, Mina, dan lain sebagainya. Tapi malah kamu yang ibadah hajinya lulus, diterima Allah. Sementara mereka yang berangkat ke sana belum tentu diterima, bahkan tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi para pemirsa yang budiman, berangkat ke lokasi tempat pelaksanaan ibadah haji tersebut atau ke tanah suci itu tidak menjadi jaminan diterimanya hajian serta umrahnya. Belum pasti orang yang berangkat ke tanah suci itu benar-benar diterima hajinya oleh Allah. Umrahnya belum pasti. Tetapi orang yang punya rasa cinta dan kasih sayang kepada sesamanya, orang yang memperhatikan keadaan saudara-saudaranya, menolong yang butuh, menolong yang kelaparan, yang sudah niat untuk ibadah haji tetapi tidak bisa melaksanakannya karena biayanya terhambat dengan tadi itu, justru dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oleh sebab itu kembali kepada bahasan utama bahwa ibadah haji hanya wajib bagi yang mampu. Mampu secara fisik, sehat walafiat, mampu secara finansial untuk biaya perjalanannya, ongkosnya, kebutuhannya di sana, dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya. Jangan sampai menderita atau sengsara. Dan yang paling utama adalah mampu dari segi ilmu pengetahuannya. Buat apa berangkat ke tanah suci berulang-ulang pun kalau tidak disertai ilmunya, sia-sia. Hanya menghabiskan biaya. Paling di sananya cuman jalan-jalan, selfie-selfie, belanja. Pulangnya bangga-bangga. Buat apa? Walaupun hanya satu kali ibadah haji atau umroh itu, tapi berkualitas, disertai ilmunya. Tahu bagaimana pelaksanaan
syarat rukunnya sesuai Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama dan qiyas fuqaha. Yang paling penting tentunya adalah ikhlas. Jangan sampai nanti setelah hajian, setelah umroh itu riya. Nah, ingin dipuji dan sebagainya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah pada episode berikutnya akan saya terangkan ciri-ciri haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.